malam semuanya. Oke, boleh on Malam. boleh on cam dulu teman-teman semuanya. Oke, kita eh, akan mulai acara Night malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Oke, sebelumnya aku mau nyapa dulu. Selamat malam Kak Raras. Hai malam. Oke, suaraku aman kan ya? Ya aman. Oke, siap. Oke, yuk buat teman-teman semuanya kita on cam dulu. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru join dan selamat bergabung di acara Career Insight Capture keempat di bulan Februari pada malam hari ini. Oke, mungkin sebelumnya yang bisa on cam kita on cam dulu ya. Oke. Oke, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita akan buka dengan doa pembuka yang bakal aku eh, pimpin secara agama Kristen buat teman-teman dan juga eh, para para eh, semuanya yang hadir pada malam hari ini mohon menyesuaikan. Oke, doa pembuka akan aku mulai. Selamat malam Tuhan, terima kasih kami boleh diperkumpulkan di tempat ini, di Zoom meeting pada malam hari ini Tuhan, untuk acara Career Insight Capture keempat pada bulan Februari. Tuhan, kiranya pada acara malam hari ini berikan kelancaran dan biar materi yang dibagikan oleh Kak Raras dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menjadi bekal bagi kami untuk masa depan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sebelumnya aku mau bacain tentang peraturan peraturan meeting. Jadi untuk peraturannya itu, yang pertama dihimbau untuk on cam menggunakan virtual background yang telah dikirimkan di grup dan di kolom chat. Jadi untuk seluruh peserta dalam acara Career Insight keempat ini dimohon untuk menggunakan virtual background yang telah disiapkan. Kemudian yang kedua, dimohon untuk menonaktifkan mic. Peserta dapat mengaktifkan mic ketika sesi tanyaan jawab saja. Jadi nanti ketika ada sesi Q&A, teman-teman bisa raise hand, kemudian kalian boleh mengaktifkan mic-nya. Kemudian yang ketiga, peserta yang akan bertanya pada sesi tanya jawab diwajibkan untuk raise hand on cam terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman raise hand kemudian on cam. Kemudian yang keempat, peserta mengisi link presensi yang dibagikan di kolom chat ketika sudah dikirimkan. Jadi nanti mohon teman-teman untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Gitu. Oke. Selanjutnya, pada Karir Insight Capture keempat di bulan Februari ini, kita akan diskusi seputar karir kedepannya bersama dengan Kak Raras, ya. Dan sebelumnya aku akan bacain dari CV dari Kak Raras. Jadi Kak Raras ini nama lengkapnya adalah Brigita Pramesti Saraswati, teman-teman. Dan beliau ini sekarang bekerja di PT Anak Hebat Indonesia. Beliau beliau bekerja sebagai layouter illustrator itu pada bulan Januari 2023 sampai sekarang. Kemudian untuk sebelumnya beliau juga menjadi freelance illustrator pada bulan Desember 2021 sampai Februari 2023. Kemudian juga
menjadi freelance illustrator Juni 2022 sampai Maret 2022. Dan menjadi freelance arsitek itu pada Februari 2022 sampai Maret 2022. Gitu. Nah, mungkin dari Kak Raras bisa langsung menyampaikan materinya, Kak. Oke, terima kasih sudah dibantu memperkenalkan diri. Tapi mohon maaf ya, ini aku nggak bisa pakai background. Soalnya deviceku ternyata nggak support. Udah aku coba juga di Meet sebelumnya. Jadi oke, aku mulai ya. And by the way, semua yang aku sharingkan ini hanya berdasarkan dari apa yang aku rasakan dan dapatkan. Jadi buat referensi aja. Oke, saat ini aku bekerja sebagai uh, graphic designer, bukan karena asal apply dari cemplung, tapi emang aku yang milih. Waktu aku ngelamar di banyak tempat, aku ngerasa perlu memperluas ranahku aja sih, gara-gara stres, sedih ya, atau sakit hati juga, kayak ngerasa nggak layak, ditolak terus sama studio-studio perusahaan, mentok-mentok ya interview atau tes desain aja. Jadi aku mikir kayaknya aku harus memperluas ranahku deh. Nah, untungnya aku masih punya temen satu jurusan yang cukup deket sampai sekarang. Nah, lalu curhatlah aku sama mereka kayak sebenarnya apa aja sih prospek kerja lulusan arsitek selain di bagian konstruksi atau dosen semacam itu. Nah, aku curhat-curhat kayak gitu karena ngerasa diambang keputusasaan ya. Selama kuliah aku ngerasa kayak nggak sehebat teman-teman yang lain ketika mendesain bangunan-bangunan gitu. Jadi ketika aku apply ke sana kemari tidak diterima, aku ngerasa insecure dan ngerasa aku nggak mampu bersaing dengan hasil desain yang kayak gini gitu. Ranah arsitektur yang aku sukai pun bener-bener susah nyarinya, khususnya di Indo ya, di Indonesia nggak ketemu-ketemu gitu lah. Nah, lalu gara-gara insecure dan hampir putus asa gitu, aku malah mikir aku nggak mau jadi arsitek, kayak aku mau mau yang lain aja lah. Kira-kira ada nggak sih job yang relate gitu? Nah, lalu si temanku ini ngirim postingan Instagram tentang alternatif karir to architecture. Banyak banget ternyata pilihannya, kayak ada UI, UX, di situ ada animator, juga ada art director, set designer, desain grafis, bahkan sampai ilustrator. Kayak tuh kan, ternyata tuh banyak loh pintu yang bisa aku tuju gitu kan. Uh, Lalu aku riset ke berapa yang disebutkan di konten itu. Nah, tapi emang bisa ya? Emang nyambung ya sama jurusanku? Ya ternyata bisa-bisa aja. Karena keterampilan dan intuisi kreatif yang aku latih selama 4 tahun 3 bulan di peziarahan perkuliahan itu ternyata dapat dengan mudah disesuaikan dengan profesi kreatif lainnya itu. Nah, setelah aku mencoba berkontemplasi, merenung, apa sih yang udah aku dapat selama kuliah dulu selain ilmu-ilmu arsitektur, kayak, oh aku kan bisa Corel ya, kan aku sering tuh bikin poster-poster, ditambah aku juga bisa gambar. Nah, dari situ aku cobalah mencoba peruntungan di bidang lain selain jadi arsitek. Pada akhirnya setelah lempar-lempar CV, aku nyantolnya di AHI, Anak Hebat Indonesia, itu publisher buku di Jogja sebagai itu tadi layouter ilustrator. Nah, lalu tugasku di sana sebagai layouter itu yang layout naskah ke Adobe InDesign untuk jadi sebuah buku. Nggak cuma layout doang, tapi juga bikin cover buku. Bikinnya itu nggak cuma satu, tapi bikin 8 alternatif cover untuk satu buku. Lalu kalau aku sebagai ilustrator di sana aku bikin doodle-doodle tergantung genre bukunya. Lebih sering sih buku self improvement
bikin ilustrasi tokoh, sama ngedit ilustrasinya orang untuk disesuaikan lagi sama ukuran bukunya. Ini biasanya kasusnya di buku anak. Ribet deh ngurus buku anak tuh. Ya itu karir 9 to 5 tuh ya. Aku juga punya kehidupan setelah jam 5 sore nih. Nah, setelah jam 5 sore ini aku tuh sedang berproses membangun karir sendiri loh. Sama teman-teman ya. Jadi aku nggak sendiri, aku dan teman-teman gitu. Jadi kami sedang berproses membangun studio arsitek bareng. Jujur, ini lagi stuck sih, karena banyak banget kendala di antara kami, yang mana akhirnya kami cuma bertiga dari tadinya berlima. Kami tuh sedang ada di tahap mencoba banyak hal, sedang mencari posisi yang enak dan mau seperti apa gitu. Jadi jalan yang harus dilalui pun masih sangat panjang, melelahkan dan sulit gitu. Namanya The Pandora Studio. Dari ada sejak 2020, itu waktu aku masih kuliah menjelang semester akhir, semester 6 kayaknya, lupa aku. Nah itu gara-gara dulu tuh pernah dapet tawaran buat join sebuah kontraktor gitulah. Tapi kok setelah join ada isu-isu dan muncul ketidakpercayaan aku sama teman-teman sama partner kerja. Nah partner kerjanya itu orang luar lah, bapak-bapak itu. Jadi hal itu malah memotivasi kami ingin punya studio arsitek sendiri. Kayaknya seru deh punya studio bareng sama temen-temen ya. Seru banget. Ya, barusan itu kayak pemikiran anak-anak kuliah tahun 2020 ya, yang masih naif, masih lugu, unyu-unyu gitu lah ya. Tapi yo, gak apa sih, kayak aku sampai masih masih bertahan sampai hari ini gitu, dan gak nyerah gitu aja, tetap cari cara buat membesarkan studio ini. Banyak banget hal-hal yang aku dapatkan gitu di sini, kayak yang pasti misalnya salah satu hal yang fundamental banget, komunikasi selalu nomor satu ya. Mbok yo merespon, berpendapat, ngungkapin maunya aku kayak apa, maumu kayak apa, aku lagi sibuk apa. Nah intinya nggak bisa diem-diem wae, kayak isi hatimu ki mbok yo diungkapin ngono loh. Kan koncomu ki bukan cenayang gitu. Lalu poin yang kedua itu beda orang, beda privilege. Nggak, itu masih di atas kok. Nah, beda orang, beda privilege. Kayak jalan karir yang bisa ditempuh itu sangat beda dengan orang lain. Studio kami adalah usaha dari keringat kami sendiri. Modal kami ya modal mikir. Kayak gimana caranya ini, itu, gimana ngembangin relasi biar dapat klien. Beda sama yang udah ada sejak awal pun dapat modal dari orang tua gitu, kayak udah banyak relasi juga. Nah, titik start orang kan udah beda sejak awal. Nah, udah tahu kondisi kayak gitu, jadi ya harus fokus, harus konsisten, apalagi komitmen. Jadi nggak usah, udah nggak perlu lagi tolak-tolak, apalagi mempertanyakan kok punya sana udah sukses ya, punya aku belum ya. Sebel banget aku sama kayak gitu tuh. Lalu, nah itu kayak yang aku dapatkan ya, temen yang baik atau temen yang pinter pas kuliah dulu ternyata belum tentu jadi partner yang baik. Lalu selanjutnya uh, poin ke berapa ya, 4 ya, aku jadi tahu posisiku di mana, peranku di studio kami itu apa. Tuh, mungkin aku tidak pandai dalam mendesain ya, mungkin aku berpikir aku nggak mau jadi arsitek, tapi di sini aku tuh bisa menggerakkan sistem dan orang-orangnya. Misalnya, nama The Pandora ini itu adalah sebuah brand. Jadi, menurutku,
brand itu perlu juga diurus, dipelihara, dan dikembangkan supaya banyak orang yang tahu kalau ada loh studio arsitek yang namanya The Pandora, dan ngerti apa yang sedang kami tawarkan dan apa yang sedang kami jual gitu. Jadi nggak semua orang itu ngurusin desain mulu gitu. Memang harus ada yang memantau timeline yang udah ada gitu kan. Kayak udah sampai mana nih kerjaannya, terus apa goals untuk tahun ini, step apa aja buat ke sana. Lalu ini media sosial mau diapain lagi. Nah, semacam itu. Lalu yang terakhir udah pasti semua itu butuh proses, sabar. Mungkin kami punya fokus tujuan ke arsitektural design, furnitur sama interior ya. Tapi kami nggak akan pernah tahu fokus karyanya pada akhirnya itu kemana. Bisa jadi ya ke apa ya, ke yang peritilan-peritilan yang lain gitu, kayak aksesoris-aksesoris ruangan. Kalau kalau misalnya suksesnya di sana, ya udah kembangin aja gitu kan. Jadi untuk sekarang kami tuh cobain satu-satu, kayak banyak ya bikin produk, yang bikin portofolio untuk apa ya, fake project gitu, untuk dipamerin. Kita cobain satu-satu semua untuk dapat posisi yang pas. Nggak bisa langsung nih. Aku pengennya ya ke desain arsitektural. Nah, sekarang nggak bisa langsung ke titik itu gitu. Karena nggak kita tuh nggak pernah tahu lika-liku jalan yang sedang ditempuh gitu. Lalu ada lagi nih, selain si The Pandora itu, aku tuh masih punya semacam tempat buat nyalurin apa-apa yang nggak bisa aku salurin di kantor, bahkan di The Pandora sendiri. Namanya B-Section Studio. Ini fokusnya di bidang art, ilustrasi. Ada sejak tahun, kayaknya ya, kayaknya sejak tahun 2021. Aku nggak inget persis kapan. Nah, aku ini kolaborasi sama temenku, NVD, yang mana dilalai yo punya minat yang sama-sama nggak mau jadi arsitek, sama-sama seneng ilustrasi gitu. Sempat beberapa kali running produk kalender kit ya, yang isinya kalender, stiker, postcard, ada notebooknya, terus sempat ada orderan desain juga. Lalu pernah saya logo bikin kalender lagi buat tahun 2023. Tapi untuk yang tahun ini sayangnya lagi nggak bikin, uh, cancel dulu lah, ditunda dulu lah. Gitu. Padahal gambarnya sih udah ada sih, cuman kayak waktunya nggak cocok, waktu dan tenaga ya yang nggak cocok. Kayak bisa diturunin. Nah, ini hasil ya dari uh, apa ya, konsep dari yang kemarin edisi 2, untuk kalender yang edisi 2. Yang menurut aku ini lebih terarah konsepnya dan gambarnya lebih prepare ya. Temanya tuh makanan, kayak kan aku ini namanya bisection ya, potongan gitu. Jadi kayak potongan makanan gitu. Kayak kayak fantasi dulu. Aku pengennya tuh bikin fantasi kalau itu makanan dipotong itu tuh keluarnya apa. Kayak itu kan tadi bungopang itu keluarnya piano, terus ternyata si pie-nya itu dipotong, ada tangannya, ada matanya. Makanya itu kan namanya creepy pie. Terus ada mochi dipotong ternyata ada honeybee-nya, honeybee. Terus kapal selam, pempek kapal selam, aku potong ternyata ada i, ada osehut. Martabak tak potong ternyata ya ada kompleks. Kayak aku tuh seneng art yang agak creepy sih sebenarnya, kayak tadi kan kayak tangan kepotong, terus ada bungopang gitu, kayak terus itu ada penyelam yang stuck nggak bisa keluar gitu.
eh, dari ini aku bikin itu berapa ya, 12 ilustrasi, dan itu yang aku sukai, 5 ini yang aku sukai. Kompleks sih, aku suka aja. Itu tuh pas aku bikin ya, bener-bener menyalurkan apa ya, hasrat yang di dalam, nggak tau lah itu, pokoknya aku tuh ngerasa ketika aku bikin ini ilustrasi karyanya itu kayak aku tersalurkan aja. Lalu ya boleh turun lagi. Oke, nah kalau ditanya, kamu capek nggak sih ngerjain banyak hal gitu ya? Ya ada sih rasa capeknya, udah pasti gitu loh. Kayak capek fisik iya, apalagi capek hati ya kan, ngadepi teman-temanku yang nggak ngerti, yang masih masih pengen-pengen tok itu loh kan. Di saat ini tuh aku ngerasa ada di titik benar-benar harus berkomitmen dan menjalani dengan segala resiko, dan sadar kalau apa yang sedang dijalani itu nggak mudah gitu. Tapi si temanku ini juga masih, yang aku lihat itu dia tuh kayak masih pengen, tapi aku masih belum bisa ngerasain effortnya dia gitu. Nah itu bener-bener capek hati aku ngadepin dia. Nah ada kalanya aku jenuh juga, ngerasa overwhelming, ngerasa ngurus sendiri, kan yaitu kayak tadi teman-temanku pada diem-diem, makanya komunikasi itu ada hal yang fundamental nomor satu. Jadi aku ngerasa bener-bener diuji di sini, kayak seberapa peduli sih aku, seberapa inisiatifnya aku untuk selalu membuka komunikasi gitu. Dan itu ketika aku membuka komunikasi, kayak yang ada di pikiranku tuh kayak nggak apa-apa, ini adalah bentuk kepedulianku untuk masa depanku gitu. Karena di satu kelompok kayak kayak entah itu di section atau entah itu di Pandora, itu kan aku dan teman-temanku, kan ada aku. Nek aku diem aja, ya berarti aku sama aja nggak peduli gitu sama mimpiku gitu sih. Ya sih, kayak kayak gitu-gitu sih yang bikin capek gitu. Capek hati itu capeknya dua kali menurutku. Jenuh juga, pengen berhenti juga itu berkali-kali, kayak aku mikir kayaknya aku udahan aja deh gitu kayak. Tapi aku selalu bilang ke diriku tuh kayak, Gusti paring ngono sabar gitu kan, kayak kasih dong kayak ekstra sabar gitu ya, kayak tetep kayu sepedanya, meski aku tuh ngerasa betis tuh ki wis kotak ngono, kayak lututku masih mati rasa gitu kan. Tapi ya udah, ini semua tuh konsekuensi yang memang harus aku terima gitu, karena aku udah memilih jalan ini, aku udah memilih, aku pengen proses yang kayak gini, dan yang gila banget gitu, yang ngerodi Romusa parah gitu, kayak udah ngerodi Romusa lagi gitu kan. Kayak ya udahlah ya, kayak mumpung masih muda juga itu, menggunakan waktu mudaku di ranah yang positif biar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak-tidak gara-gara gabut, nggak ngerti harus ngapain gitu. Ya udah sih, kayaknya itu dulu ya sharing singkat aku, singkat padat. Ini sudah aku ringkas semuanya. Aku Oke, bisa bilang ini, bentar, aku bisa bilang ini ya. tuh kayak belum sukses sih dalam menggapai cita-citaku gitu loh, kayak dalam menggapai karir yang aku mau gitu. Tapi di kesempatan ini aku coba sharingkan progresku dulu menuju ke sana gitu. Yang kayaknya perlu juga aku apresiasi gitu. Ya gitu sih, ya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang serp sama telinga pemirsa, sama prinsip-prinsip hidup kalian. Namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Semoga bisa Siap. membantu ya, menginspirasi di saat-saat quarter life crisis kalian. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Raras. Mungkin boleh kasih aplaus dulu buat Kak Raras. Weh. Oke, jadi pemaparan dari Kak Raras ini mungkin aku sedikit ringkas lagi ya. Jadi kita
pantang menyerah ya teman-teman untuk Ya. menggapai cita-cita kita. Seperti ceritanya Kak Raras tadi, beliau pantang menyerah sampai akhirnya bekerja saat ini di PT Anak Hebat Indonesia. Kemudian poin yang kedua adalah komunikasi itu sangat penting ya Kak Raras ya. Mm-mm. Ya, Banget. kemudian ya, kemudian sabar, semuanya itu butuh proses. Jadi percaya aja sama prosesnya yang sedang kita alami, pasti nanti akan membuahkan hasil. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita bisa bekerja itu tidak selalu linear dengan jurusan jurusan kita saat di kuliah. Dan kemudian terakhir capek itu pasti ada ya Kak ya, tapi tetap harus mengayuh sepeda kita. Oke. Mhm. Betul. Oke, sekali lagi thank you banget buat Kak Raras buat pemaparan materinya. Kemudian buat teman-teman semuanya akan dikirimkan link presensi di kolom chat. Jadi buat teman-teman semuanya silakan diisi terlebih dahulu presensinya yang dikirim di kolom chat. Link akan dibuka selama acara berlangsung dan ditutup setelah acara selesai. Oke, jadi buat teman-teman dipersilahkan untuk mengisi link presensinya terlebih dahulu. Ya, jadi nanti linknya ini akan ditutup setelah acara selesai. Oke, mungkin aku kasih waktu sebentar untuk teman-teman ngisi. Oke, sembari ngisi, boleh sharing-sharing dulu kali ya sama Kak Raras. Oke, Kak Raras ini selain bekerja, kesibukannya apa nih, Kak? Mungkin ada Apa ya? nge-gym kah atau apa, Kak? Waduh, enggak sih. Aku kebetulan saat ini lagi nggak ada apa-apa. Lagi lagi nggak ada tugas core juga. Aku juga ikut ini kan grup core OMK sini. Jadi masih belum ada. Jadi aktif Sama di yes, harus sama apa nih? harus tuh. Soalnya nih enggak gila ya. Iya. Selain itu apa nih, Kak, kesibukannya? Udahlah sibuk mulu. Aku nggak sibuk kok. Oke. Eh, oke, buat teman-teman, apakah sudah selesai ngisi link presensinya? Oke, kalau sudah, kita akan buka nih Q&A. Nah, sesi Q&A, sesi Aduh. Q&A. Jadi teman-teman semuanya, nanti teman-teman boleh mengajukan pertanyaan dan di sesi Q&A ini kita buka 3 pertanyaan untuk termin pertama. Jadi nanti ada termin kedua, dibuka juga untuk 3 pertanyaan. Dan buat teman-teman yang mau nanya, silahkan untuk resen, kemudian open kamera. Gitu. Boleh dipersilahkan dari sekarang buat teman-teman yang mau tanya, boleh resen teman-teman. Ayo, nanti bakal ada hadiah menarik nih. Satu Honda Brio, ya kan Kak? Brosurnya kok Oke, yuk teman-teman. Boleh nanya apapun boleh loh. Mungkin siapa ya? Siapa ya? Mungkin Hela. Hela mau nanya, Hela. Atau Kayaknya siapa ya? belum sih, belum deh. Oke, thank you Hela. Yuk teman-teman, ada hadiah menarik loh nih. Menarik banget pokoknya. apa tuh? Satu, ada deh pokoknya yang menarik. Yuk, tanya teman-teman.
Mungkin, oh nih, Kak Angel. Oke, Kak Angel boleh on cam temen, Kak Angel. Oke, udah on cam. Dipersilahkan mau tanya apa Kak Angel? Oke, makasih ya kesempatannya. Mungkin kalau pertanyaan dari aku eh simple atau enggak yang gimana, cuman aku mau nanya ini sih Kak, lebih ke kan Kakak tuh sebagai layouter dan desain gitu ya Kak. Nah, itu Kakak kan kepikiran juga buat tadi bikin studio Pandora kan Kak, yang katanya bareng teman-teman. Nah, sempet juga kayak ngeliat teman-teman yang kayak mungkin kurang serius ngejalaninnya gitu kan Kak. Nah, itu kan pasti kayak ada bentrok atau clash gitu kan. Nah, itu gimana sih cara Kakak buat ngatasinnya? Terus itu yang pertama Kak. Kemudian kalau yang kedua, aku mau nanya juga buat Kakak ngejalanin kejenuhan-kejenuhan itu dalam ngedesain itu gimana gitu. Mungkin itu, makasih. Oke, ini langsung dijawab ya. Boleh Kak, boleh Yang langsung dijawab. yang pertama itu ngadepin temen gitu ya. Jujur itu prosesnya tuh lama banget. Kan dari 2020, tapi sempet ada gap tuh gara-gara ada TA. Terus habis itu mulai lagi kan. Nah, setelah itu habis tahun itu kayak ada bau-bau yang yaitu kayak miskom, nggak ada komunikasi dan lain-lain, programnya nggak jalan semua. Terus akhirnya kayak aku telepon kan salah satu temanku kayak ini gimana nih, ini kok diem-diem bayar. Terus kayak akhirnya dibuka aja semuanya, kayak ya udah dikasih tahu lagi kayak ini kalian mau gimana ya, kayak intinya dulu itu kayak aku tuh nanyain langsung, kamu masih mau nggak di sini? Kalau masih mau, berarti kamu tuh harus menerima segala konsekuensinya, kayak susah payahnya tuh mau terima. Terus kalau misalnya iya tak terima, tapi tetap kami tuh butuh bukti kayak keikut sertaan kamu dalam studio ini gitu. Kalau misalnya nggak ada nggak ada partisipasinya, itu bakal tak ungkap lagi gitu. Terus kayaknya kamu mending udah aja deh. Kayak daripada kamu tuh bener-bener ngeganggu jalannya ini semua gitu. Kalau kamu ragu, mending gak usah gitu. Itu sih kayak aku lebih ngebuka komunikasinya tuh kayak gitu. Lalu apa ya? Tadi menghadapi kejenuhan saat ngedesain. Apa ya? Anu, jenuh tuh biasanya ya aku berhenti kayak berhenti dulu gitu kayak ngapain sih lah nonton atau jalan-jalan terus cari referensi-referensi itu sih kalau stuck aku cari referensi kayak di Pinterest atau lihat-lihat postingan-postingan yang menarik-menarik itu kalau jenuh atau aku keluar beraktivitas yang lain ketemu banyak orang gitu jadi kayak nanti semangatnya ada lagi terus kerjain lagi gitu. Ngobrol sama orang juga ngurangin kejenuhan. Itu puas gak sama jawabannya? Atau kurang? Udah puas Kak, thank you Kak. Oh ya, Oke, thank ada you Kak lagi. Rara buat pemaparannya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman. Mumpung masih ada waktu buat bertanya. Yuk, tanya yuk teman-teman. Mungkin Daniel Arya ini mau bertanya. Oke, oke, boleh, boleh. Untuk mengisi waktu. Mohon izin bertanya Kak Raras. Mungkin eh sebenarnya aku juga bingung ini mau nanya apa. Cuman in case di semester 6 ini kan
banyak tugas-tugas yang mana itu banyak project dan eh timnya tuh ganti-ganti tuh loh Kak. Yang mana kayak mungkin sama teman yang cocok masih bisa jalan, tapi enggak sama teman yang cocok mungkin kayak wah ini gimana nih nanti ke depannya. Nah, untuk seperti itu kira-kira tips and triknya gimana Kak Raras biar komitmen bukan komitmen buat konsistennya itu tetap jalan gitu loh Kak. Terima kasih. Oke. Hmm, unik juga ya. Kamu jurusan apa sih kalau boleh tahu? Aku di sistem informasi Kak. Oke. Oke. Ini aku sharing aja ya. Maksudnya aku nggak yang patokan gimana aja. Sebenarnya dulu tuh kalau dari kasusku itu jarang dapet temen temen kelompok yang rese banget kayak gitu. Cuman kayaknya ya diingetin wae sih kayak kayak tadi tetep dikasih ketegasan kayak tadi kan aku sama temanku tuh kayak ngomong kamu tuh nek ragu-ragu mending nggak usah udah nggak usah sama sekali gitu. Nah mungkin dicoba kayak buka aja komunikasi kayak kamu tuh maunya apa kok kok aku ngerasa kok iki kayak gini ya kan malah jadi beban. Masih peduli nggak sama nilaimu nih misalnya enggak yo ya gimana gitu kayak aku ya balik lagi sih ke kelompokmu masih mau nanggung dia enggak gitu kan atau kan ada tuh kadang-kadang presentasi terus dia nggak nyantumin namanya si orang itu gitu tiba-tiba gitu balik lagi sih kayak ditanyain ke teman-teman itu bisa didiskusikan kayak kalau misalnya dari kamunya sendiri aku nggak suka sama orang kayak gitu benar-benar dibuka aja sih nggak usah nggak enakan biar dia juga tahu kalau yang dia lakukan itu nyusahin gitu ingat lulus kayak nilai gitu sih sejauh itu gitu. Mm, mm, gitu. Oke, mau kasih banyak Kak. Berarti jangan nggak enakan gitu ya dan diomongin aja ya kalau ada apa-apa. Diomongin. Oke, sip. Terima kasih Kak Raras. Ya, Oke, thank you Daniel udah tanya dan juga Kak Raras buat jawabannya. Oke, yuk ya teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mumpung masih dibuka kesempatan nih buat bertanya. Sembari jangan lupa untuk ngisi link presensi ya teman-teman. Aku mau cerita boleh nggak? Boleh, boleh banget ini Kak, boleh banget. Silahkan Kak. Bayangin kan ini tuh aku tuh kemarin kan tanya kan ke Daniel tuh kayak topiknya tuh apa gitu loh. Kan salah satunya tuh ada karir kan kayak ayo wes tak kasih tahu nih karirku nah salah satu tuh ada misi tentang kayak kayak kalau nggak salah itu ngembangin relasi kayak karena introvert gitu loh nah sebenarnya aku tuh introvert loh guys cuman di sini aku nggak mau mengkambing hitamkan introvertku untuk buka relasi gitu. Kayak misalnya kemarin itu aku tiba-tiba disuruh MC di acara gitu, di acaranya Kamajaya gitu. Padahal aku tuh nggak bisa MC. Wah gila, aku itu stres banget malamnya aku nggak bisa tidur. Acaranya jam 8 pagi, aku baru bisa tidur jam 2. Itu acaranya tuh di Borobudur. Ah, oke, sorry. Acaranya di Borobudur. Tapi kayak mau nolak tuh nggak bisa kan. Tapi ya wes tak ada wae gitu. Soalnya aku mikir ya udah kapan lagi kayak aku harus mengembangkan diriku untuk kedepannya. Jadi aku nggak mau mengkambing hitamkan si introvertku gitu. Kayak yang tak pikir tuh kayak kamu butuh nggak sih skill ngomong ke banyak orang? Butuh gitu kayak. Apalagi aku punya studio sendiri nih.
berarti kan aku harus terbuka, aku harus ngadepin klien, aku harus kayak PDKT ke orang gitu. Jadi aku belajar buat terjun langsung gitu. Ya mesti aku ngerti kayak perasaannya kayak ah ini ngomong apa ya? Aku salah ngomong nggak ya? Terus kayak aduh tadi gimana ya? Aku aku gimana udah baik belum ya? Itu masih ada pikiran kayak gitu iya. Salah satu cara itu aku persiapin dengan secara matang gitu kayak misalnya acara ini ya, nek kalian tahu aku tuh bikin skrip. Jadi dari tadi aku bikin skrip dari 1 bulan yang lalu. Aku hafalin, aku baca sekarang. Gitu. Jadi emang materi yang mau aku sampaikan tuh, pokoknya aku menguasai dulu kayak pertanyaan-pertanyaan gitu-gitu. Tadi ada pertanyaan, kalau nggak salah ya. Jadi Iya nih. dari aku sih jangan karena introvert tuh hanya untuk gimana caranya kamu mendapatkan energi kan kayak ekstrovert kak di aku seneng aku dapat energi ketika aku ngumpul sama banyak orang. Nah aku introvert berarti energiku tuh terkumpul ketika aku sendiri gitu. Jadi itu menurutku nggak masuk akal ketika kamu coba dong nanti nanti kamu sampaiin ya ngomong ya sama si bapak ini untuk deal proyek ini gitu. Ah nggak mau aku introvert. Hmm, nggak banget gitu. Oke, ini tak baca aja, nggak apa. Eh, Pengalaman paling berkesan dengan Kamajaya Scholarship. Aku paling berkesan banget itu malah dapet konseling. Karena aku dapet konseling sama orang yang menurut aku pas. Eh, aku pertama tuh dapet suster suster CB itu siapa ya? Suster Fernanda. Iya kan? Ya itulah pokoknya. Sama habis itu Suster Flo. Bener kan namanya? Aku lupa. Nah itu pokoknya. Tapi aku lebih lama sama Suster Flo. Bener kan ya? Namanya kok aku tiba-tiba lupa gitu. Ya itu sama Suster Flo. Suster Flo gitu. Uh, ini tuh aku dengan dapat konseling dengan aku menulis esai ini tuh bener-bener bikin aku belajar untuk tadi berkontemplasi untuk merenungkan kayak aku tuh apa yang udah aku dapat terus aku harus apa terus aku punya rencana apa di masa depan jadi kayak aku ngerasa aku menemukan spesialisku tuh di sini gitu aku ngerasa happy itu di sini gitu kayak kayak dulu tuh Suster Flo tuh kayaknya itu jarang baca esaiku dia tanya-tanya dan ini benar yang diwawancarai karena aku pernah dapet konselor yang dia benar-benar kayak ngewawancarai gitu jadi kan aku nggak begitu terbuka sama si konselor itu tapi kalau sama si suster ini benar-benar mengalir banget terus pada di satu titik tuh suster tuh kayak benar-benar mengupas banget sampai uh, cocok banget sama judul esai itu loh. Jadi kan waktu itu aku nulis judul esai itu apalah sih aku lupa banget nih. Terus ditanya kenapa kamu nulis judul itu? Oh, apa ya? Misteri apa gitu, Yus? Lupa, selalu aku gitu kan. Terus tanya kenapa kamu nulis itu? Terus aku jelasin gini 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 gini. Nah, si suster ini tuh kayak menurut aku tuh bagus banget gitu loh. Soalnya dia tuh bisa bener-bener ngopek semua cerita bahkan sampai judul judul isai pun tuh dikuak gitu kayaknya. Yang itu buat aku mind blowing aja gitu loh. Padahal itu kan cuman yang tak bikin ya wes tak bikin bombastic word aja kayak kayak apa ya kesimpulan dari ceritaku gitu aku kasih gitu nah gitu sih jadi refleksi nulis esai kayak menurutku tuh penting gitu kayak manfaatin aja guys buat kalian yang masih ini apa masih bersiarah ya di perkuliahan gitu itu karena menurut aku itu media buat tumbuh gitu loh, semakin mengenal diri sendiri, maunya apa, sebenarnya aku tuh butuhnya tuh apa gitu.
Gitu. Oke, jadi tips dari Kak Raras nih, kita harus rutin ya Kak ya buat konseling sama sama keluar kita gitu. Ya, Oke, bikin essay itu yang benar-benar gitu loh. Gitu. oke. Thank you Kak Raras buat sharingnya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir nih buat teman-teman yang mau nanya. Dibuka, masih dibuka satu pertanyaan terakhir mungkin buat teman-teman yang mau menanya, mau bertanya maksudku. Yuk tanya apapun boleh teman-teman. Tentang karir, atau ada yang nanya nih Kak, dari Amanda Gita. Permisi Kak Raras, izin untuk bertanya. Mungkin kadang kan kita saat mikirin konsep desain atau lagi bikin 3D masa, layout poster, ada di masanya ngestak atau bingung gitu Kak. Nah, kalau dari Kak Raras gimana ya Kak, biar kita nggak lama stuck di satu poin itu. Makasih banyak Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab Kak. Aku grogi ditanyain kayak gini. Ini Santai base aja. pengalamanku aja ya. Oh, Boleh aku tuh Kak. dulu ngobrol sama temen. Mm-mm. Stuck aku dulu tuh waktu TGA itu stuck tuh kayak gimana ya kayak apalagi masalah denah ya kan, denah yang nggak karuan itu, terus masa yang ya itulah yang kurang indah gitu kan. Aku biasanya ngobrol sama temanku. Nah, teman-temanku ini kan aku ngerasa teman-temanku ini kan mereka tuh lebih desainnya tuh lebih bagus daripada desainku. Jadi kayak aku obrolin kayak ini menurutmu gimana ya? Terus kayak ini nek masa kayak gini tuh menurutmu gimana? Jadi tanyain aja ke orang temenmu gitu. Karena siapa tahu temanmu itu ternyata bisa ngasih ngasih ide gitu. Itu benar-benar terjadi juga pas aku KKN. Aku kan bingung nih kayak apa ya? Aku bikin apa ya? Program apa ya? Terus dia ngusulin temanku ini ngusulin coba aja kamu bikin eh, apa sih namanya? Toilet apa ya? Lupa bu, toilet toilet yang intinya toiletnya itu nggak pakai air gitu. Jadi toiletnya itu pakai serabut kelapa dan kebetulan kan di desaku itu dia tuh produksi kelapanya, kelapa. Tapi sih kayak ya memproduksi kelapa gitu kan. Jadi kan sana tuh limbah kelapa tuh banyak gitu. Oh iya ya, ternyata itu bisa dimanfaatin gitu. Ngobrol deh sama temen gitu menurutku sama asdos. Kalau nggak deket sama asdos ya sama teman. Berteman guys di masa muda gitu. Gitu Oke, ada lagi. oke, thank you Kak Raras buat jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau tanya atau sudah? Oke, Yuk, sepertinya. Oh, ada satu nih Kak. Oh, makasih banyak ya Kak. Gitu. Dari Kak Amanda Gita. Oke, eh, oke teman-teman. Jadi hari ini kita belajar dari Kak Raras itu banyak banget ya teman-teman. Dari yang tadi gimana eh, kita menghadapi rasa introvert kita, dan kemudian cara mengatasi kalau misalnya kita ngestak itu kayak gimana, dan mungkin pesan dari Kak Raras apa nih buat teman-teman dari KS selain yang sudah disampaikan tadi Kak? saya selesaiin kuliah.
Selesaiin, selesaiin kuliahnya. Semangat ya. Oke, oke, thank you Kak Raras buat pesannya buat teman-teman di semuanya. Oke. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di Career Insight pada malam hari ini. Dan sebelum menutup acara Career Insight pada malam hari ini, teman-teman semua dan Pak Hadi dan juga Pak Ladrang, kita on cam dulu karena kita akan dokumentasi. Jadi teman-teman semuanya dimohon untuk on cam, nyalakan kameranya karena kita akan foto bersama. Oke, yuk teman-teman kita on cam dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga terima kasih banyak buat Kak Raras yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing buat kita semuanya di acara Career Insight eh, Capture keempat di bulan Februari ini. Oke, terima kasih banyak buat Kak Raras ya sekali lagi dan juga buat semuanya. Oke, sampai bertemu di Career Insight bulan selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Bye. Terima Thank kasih. you.